perawatan ternak puyuh itu pertama itu harus jaga kebersihan. Kebersihan itu minimal itu 3 hari harus dibuang kotorannya, Mas. Minimal 3 hari. Terus cara perawatannya itu pakan sama air minum. Pakan sama air minum itu harus ada terus, jangan sampai kurang. Kalau air itu kalau air itu harus ada terus. Kalau pakan itu kalau cuma jeda 1 jam 2 jam itu gak apa-apa, asalkan air itu ada terus gitu. Nah itu di samping kebersihan, pakan, air minum, maka juga ada jamunya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan dari Kelampar, Propo, Pamekasan. Pemilik peternak puyuh siap telur sekaligus mengolah afkirannya. Mula saya ternak puyuh itu di tahun 2019. Tahun 2019 itu saya awalnya tertarik sama teman itu ternak puyuh, saya main-main tertarik, saya lihat telurnya itu, jadi saya tertarik sehingga saya coba sendiri. Tahun 2019 saya coba sendiri ternak, awalnya itu 100 ekor, cuman saya dikembangkan, alhamdulillah sampai sekarang itu 1.500 gitu. Cuman saya mikir ke depannya, terus kalau puyuh ini sudah tidak bertelur, untuk apa nanti burungnya ini? Maka saya punya inisiatif sendiri, jadi dipotong, dijadikan burung puyuh, puyuh ungkep, puyuh goreng gitu, Mas. Sebelum ternak puyuh, saya itu awalnya itu ternak bebek petelur. Saya coba ternak bebek petelur, terus itu bertelur, cuman saya kewalahan. Kewalahannya itu untuk penjualan telurnya, Mas, beda sama puyuh nanti. Kewalahan jual telurnya, sehingga untuk beli pakan itu kan harus jual telur saya itu. Jadi karena telur sampai banyak gak laku, pasarannya gak ada, saya itu pindah, pernah mikir pengen ternak yang lain gitu. Untuk perawatan ternak puyuh itu pertama itu harus jaga kebersihan. Kebersihan itu minimal itu 3 hari harus dibuang kotorannya, Mas. Minimal 3 hari. Terus cara perawatannya itu pakan sama air minum. Pakan sama air minum itu harus ada terus, jangan sampai kurang. Kalau air itu kalau air itu harus ada terus. Kalau pakan itu kalau cuma jeda 1 jam 2 jam itu gak apa-apa, asalkan air itu ada terus. Nah terus perawatannya itu di samping kebersihan, pakan, air minum, maka juga ada jamunya, Mas. Jamu itu tergantung dari cuaca. Kalau cuaca kayak gini kan cuaca dingin, cuaca hujan, maka dikasih jamu air gula biar hangat. Nah, terus kalau cuacanya itu panas, maka dikasih air kunyit. Nah, itu siasat saya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin berbeda. Cuman saya yang itu yang cocok ke saya gitu. Resiko untuk ternak puyuh itu, yang pertama itu kalau harga telur tidak stabil. Pertama itu jelas, kalau harga telur itu ke bawah 25 per kilo, itu jelas
risiko sama untuk peternak puyuh gitu. Terus angka kematian itu kalau perawatannya itu kurang baik dari kebersihan, pakan, air minum, nah, maka itu rentan untuk puyuh, itu rentan sering-sering mati kalau risikonya itu. Tapi kalau sudah perawatannya bagus, perawatan pakan, segi minum, kebersihan, insya Allah risiko itu aman. Kalau siklus hidup mulai ternak puyuh itu awalnya itu kalau dihitung dari telur, naruh telur di mesin tetas itu 18 hari itu mulai netas. Cepat kalau puyuh itu, beda kalau ayam itu kan 22 hari. Kalau telur puyuh itu 18 hari netas, nanti taruh pembesaran itu sampai umur 1 bulan. 30 hari itu sudah besar, maka pindahkan ke kandang petelur. Kandang petelur itu minimal 10 hari, berarti umur 40 hari itu puyuh sudah mulai bertelur. Itu puyuh itu cepat, dari 0 hari sampai 40 hari baru bisa bertelur. Itu. Sampai? Ya sampainya itu nanti bisa 1 tahun, minimal 1 tahun, maksimal 1 tahun setengah. Kalau 1 tahun setengah, maka telurnya itu sudah tidak normal, maka jalan satu-satunya di afkir itu, Mas. Saya siap terima afkirannya. Gitu. Baik kalau ada teman-teman di peternak di Pamekasan atau dari Sampang atau dari Sumeneb, saya siap ambil afkirannya. Gitu. Sebenarnya kan saya itu kan usahanya kan 2 ya, Mas. Usaha ternak puyuh yaitu jual telurnya, sekaligus usaha puyuh potongnya. Jadi diolahnya itu dijual dagingnya, daging puyuh ungkep atau puyuh goreng. Kalau pemasaran dari segi telur itu kan dijemput sendiri sama tengkolannya ya, dijemput sendiri ke sini. Kebanyakan itu sekitar Pamekasan sendiri. Kalau puyuh, daging puyuhnya, puyuh ungkep atau puyuh mentahnya itu di samping dari Pamekasan juga dari Sampang, Sumeneb juga beli ke sini. Kalau jauh itu, kalau Sampang itu biasanya kirim ke Bismini. Bismini ya, lewat telepon kirim ke Bismini. Kalau untuk Pamekasan ada yang jemput ke sini, ada yang saya sendiri antar ke tempatnya. Gitu. Jadi aman lah untuk ternak puyuh itu, saya siap semua. Saya itu juga jual siap telurnya, juga bisa ambil afkirannya. Jadi yang ternak puyuh itu jangan khawatir. Kalau burungnya sudah tidak bertelur, maka saya siap ambil puyuhnya gitu. Omset per bulan itu menurut saya itu tergantung dari harga, Mas. Tergantung dari harga per kilonya. Kalau harga itu maksimal, kan pernah itu harga 33 atau 35. Itu lumayan lah. Kalau setiap hari itu puyuhnya itu 1.200 nyampe 11 kilo. Per kilo 35, itu tinggal kalikan kan berapa bulan itu. Kalau setiap hari itu nyampe nya berapa, 300 atau berapa, maka bisa dikalikan gitu, Mas. Prospek ke depannya, cuman ini misalkan untuk wilayah Pamekasan. Untuk wilayah Pamekasan itu kekurangan telur, Mas. Kekurangan peternak puyuh itu kekurangan untuk wilayah Pamekasan. Karena kenapa? Karena ini teman-teman saya itu khusus pengepul telur, itu Pamekasan itu kurang. Bahkan sampai mendatangkan telur dari Jawa.
Karena apa? Karena saya tanya itu sama teman saya itu, kalau petelur peternak puyuh di Pamekasan itu telurnya, hasil telurnya itu tidak nutut ke pasar-pasar di Pamekasan, ya masih kekurangan. Makanya kalau bisa untuk teman-teman yang peternak di Pamekasan itu lanjutkan ternak puyuhnya itu, karena saya siap menerima, akhirnya siap. Kalau masalah telur itu kekurangan untuk Pamekasan, asalkan harga telur itu stabil, maka insya Allah ada lebihnya gitu. Ya, harapan saya itu gimana di wilayah Pamekasan, wilayah Madura lah khususnya, itu untuk peternak puyuh itu ya semakin bangkit lah, semakin banyak peternaknya itu. Karena menurut saya itu kalau sudah harga itu stabil 30 ke atas, itu prospeknya baik lah, bagus untuk peternak itu. Untuk teman-teman atau penonton yang mau ternak puyuh, itu silakan, nanti saya siap bimbingnya mulai dari nol sampai itu berhasil bertelur, sampai panen telur gitu. Saya itu siap. Karena apa? Karena himbauan saya itu masih kurang untuk Pamekasan ini, peternak puyuh itu masih kurang, karena pengepul itu masih banyak ke apa ya, masih banyak ngolak telur itu ke Jawa gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau ternak puyuh, saya siap membantu mulai dari nol, cara perawatannya, cara pakannya, nanti cara jualnya, nanti bahkan afkirannya saya juga siap ambil gitu. Terima kasih bagi para penonton yang melihat channel ini, tentang menurut sampean gimana ternak puyuh ini. Kalau bagus silahkan ambil, kalau ya jelek kurang yaitu mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi insya Allah untuk Pamekasan masih kurang lah untuk peternak puyuh ini. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton YouTube-nya Legenda Kreatif. Tak kenal.